Ubaidillah Al-Mahdi, penguasa dinasti Fatimiyah berdarah Yahudi yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Adakah hubungannya dengan kontroversinya nama Ubaidillah, leluhurnya Ba'alawi? Tentang mulai diragukannya nasab Ba'alawi sebagai zuriat Nabi, selama ini kita begitu disibukkan dengan perdebatan nasab Ubaidillah datuk dari Bani Alawi yang ternyata sangat diragukan bahwa dia adalah keturunan dari baginda Nabi. Kita semua sudah tahu permasalahannya, tapi kita seolah terus berkutat dalam masalah tersebut dan terus meladeni orang-orang yang membela Ba'alawi sehingga kita menjadi stuck dan tidak mengembangkan apa yang sudah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Daripada kita terus meladeni orang-orang yang ngotot membantah, padahal jelas-jelas bantahannya sama sekali tidak bisa mematahkan apa yang sudah ditemukan, maka alangkah baiknya jika kita mengembangkan penelitian tersebut dengan menelusuri siapa sesungguhnya Ubaidillah, datuknya Ba'alawi yang diklaim sebagai putra Imam Ahmad bin Isa. Tentang nama Ubaidillah, di sini kita hanya ingin memberikan clue supaya para ahli sejarah menelusuri kembali siapa sosok Ubaidillah yang diklaim oleh Ba'alawi sebagai zuriat dari Rasulullah. Jika kita mau membuka sejarah, maka kita akan menemukan nama Ubaidillah. Lengkapnya adalah Ubaidillah Al-Mahdi, sang penguasa dinasti Fatimiyah. Perlu dicatat, Ubaidillah Al-Mahdi hidup di tahun 900 Masehi, atau jika dikonversi menjadi Hijriyah, berarti dia hidup di akhir abad kedua dan meninggal di abad ketiga Hijriyah. Sementara Ubaidillahnya Ba'alawi dalam catatan di Robito Alawiyah juga hidup di abad ketiga Hijriyah. Berarti di sini ada persamaan pada masa hidupnya. Kembali ke Ubaidillah Al-Mahdi, sang penguasa dinasti Fatimiyah. Merujuk pada tulisan Syarif Helmi dan HR Ahmad Suranagara yang dimuat anekafakta.com, dinasti Ubaidillah Al-Mahdi merupakan dinasti yang pernah membohongi dunia dan umat Islam khususnya, dan itu berlangsung hampir selama 200 tahun atau 2 abad lamanya. Kebohongan yang dimaksud adalah dinasti Ubaidillah mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad supaya mereka bisa berkuasa dan menamakan kerajaannya dengan nama dinasti Fatimiyah karena mereka mengaku sebagai keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Pendiri dinasti Fatimiyah mengaku bernama Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib yang menurut para ulama dia memiliki nama asli Said Ibnu Husain dan merupakan seorang berdarah Yahudi. Dia ingin menandingi Bani Abbasiyah yang beraliran Sunni dengan mendirikan daulah Islamiyah yang beraliran Syiah. Mayoritas para ulama pun pada saat itu sempat tertipu oleh pengakuan Ubaidillah sebagai zuriat Rasulullah, sehingga mereka pun sangat berlebihan dalam menghormatinya. Dan bahkan ada yang menyanjungnya secara buta, menganggap dia memiliki kewalian di sisi Allah Ta'ala. Mereka juga menganggap Ubaidillah memiliki kemampuan mengetahui hal-hal gaib atau sering disebut mukasyafah, sehingga para pengikutnya pun selalu mengagungkan sang khalifahnya. Tapi setelah banyak ulama dan para masyarakatnya percaya bahwa Ubaidillah Al-Mahdi dan keturunannya adalah zuriat dari Rasulullah, ternyata para khalifah dinasti Fatimiyah tidak menunjukkan sikap yang pantas untuk mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Rasulullah. Bahkan mereka sering menghujat dan mengkafirkan para sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, hingga Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Dan itu dilakukan dalam ceramah-ceramah mereka. Dinasti Fatimiyah bahkan pernah mewajibkan para ulamanya untuk menyampaikan itu semua di dalam khutbah-khutbah Jum'ah, bahkan dalam khutbah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sikap-sikap mereka inilah yang akhirnya membuat gerah para ulama ahlu sunnah, yang akhirnya mulai terbuka mata hati serta pikirannya melihat fenomena yang terjadi di masyarakat di bawah naungan dinasti Ubaidillah. Para ulama yang menentang dinasti Ubaidillah pun tidak tanggung-tanggung. Beliau adalah Imam Al-Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan juga Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sang pendiri Thariqah Qadiriyah. Imam Al-Ghazali bahkan terlibat langsung dalam perdebatan-perdebatan dengan mereka dan memberikan kritik keras melalui kitabnya Al-Munkis Minaz Zalal. Hingga sampai tiba pada waktunya, Allah akhirnya menghadirkan seorang pahlawan Islam yang sangat mencintai ahlu sunnah, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian meruntuhkan dinasti Fatimiyah lalu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi inilah yang akhirnya menyortir ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah dan memberantas keturunan Ubaidillah, hingga tidak sedikit dari keturunan Ubaidillah ini melarikan diri ke berbagai daerah.
Nah, berdasarkan kisah inilah kemudian muncul sebuah pertanyaan. Lari kemanakah para keturunan Ubaidillah Al-Mahdi ketika mereka berusaha dibabat habis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Kita tentu ingat penisbatan Ubaidillah datuknya Bani Alawi yang hidup abad ketiga Hijriyah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa. Bukanlah keturunan Ubaidillah yang hidup abad ketiga hingga abad ke-7 Hijriyah. Yang menisbatkan Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa justru keturunannya yang bernama Ali Al-Syakron, yang mana dia hidup pada abad ke-8 Hijrah, 5 abad setelah wafatnya Imam Ahmad bin Isa. Jadi para habaib yang ada di Indonesia jangan bangga dulu. Tolong, Imam Ubaidillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Muhajir? Kuncinya di satu ini, terputus. Ketika saya pamitan kepada Habib, namanya ya, Habib Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Nah, kalau mau dilanjutkan saya bisa ini, apal anak Ubaidillah. Ketika saya pamitan, beliau itu mengatakan begini, beliau sangat mendukung dan mendorong. Jadi gini, bagi saya ini suatu nasihat atau pandangan yang mukasyafah, yang ke depan. Jadi gini, yang pertama nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Bani Wali Songo dan keturunannya itu siapa saja. Nah, yang kedua, ente bakal tahu siapa golongan kita orang Ba'alawi. Nah, yang ketiga, kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu dan harus tegas untuk meluruskan semua pihak tanpa pandang bulu. Nah, ini pesan beliau. Kemudian keempat, yang sebelum itu saya masih ingat. Nah, ini hari Jumat ya, saya siap disumpah apapun. Beliau pernah dawuh begini sama saya. Wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu? Tapi ketika kemudian sekarang ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sebenarnya di dunia Arab kita sudah telat ini. Tahun awal 2000-an ya kan, itu sudah meledak. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya ngapunten itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Bahkan situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Berdasarkan hasil tes DNA orang Ba'alawi yang ternyata berholograf G atau DNA-nya orang Yahudi, kemudian berdasarkan kisah penguasa dinasti Fatimiyah yang ternyata menurut ulama pendirinya Ubaidillah Al-Mahdi adalah orang yang berdarah Yahudi namun mengaku sebagai suriat Nabi, maka tidak ada salahnya jika kita mendorong para ahli sejarah untuk menelusuri kembali sosok Ubaidillahnya Ba'alawi. Apakah saling berkaitan atau bahkan bisa jadi mereka adalah orang yang sama namun luput dari pencatatan sejarah. Sekali lagi, sosok Ubaidillahnya Bani Alawi adalah sosok yang kontroversial dalam sejarah, sehingga para ahli sejarah Islam sangat perlu untuk menelusuri kembali tentang siapa sebenarnya dia. Seperti yang kita bilang di awal, kita hanya mencoba untuk memberikan clue tentang nama Ubaidillah, karena selain ada kesamaan nama, di situ juga ada kesamaan lainnya, yaitu sama-sama hidup di abad ketiga Hijriyah. Ditambah lagi ketika Ubaidillah Al-Mahdi ternyata menurut para ulama adalah sosok berdarah Yahudi yang mengaku sebagai suriat Nabi. Maka ada persamaan pula dengan keturunan Ubaidillah Ba'alawi yang ternyata juga sama ber-DNA Yahudi. Dengan berbagai persamaan yang dimiliki, lalu apakah mungkin Ubaidillah Ba'alawi adalah orang yang sama dengan Ubaidillah Al-Mahdi? Semoga Allah Ta'ala berkenan menyingkap tabir sejarah masa lalu mereka, sehingga kelak di antara mereka tak ada lagi yang berbuat zalim karena sejarah yang tercatat sekarang sangat menguntungkan mereka untuk merasa menjadi manusia paling mulia di antara manusia lainnya.